Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Riyadi Haryanto SPD dari SMP Negeri 3 Kroya selaku narasumber pada hari ini untuk pembahasan atau pembimbingan kompetensi teknik mata pelajaran IPS bagi para calon peserta seleksi P3K tahun 2021 yang digagas oleh PGRI. Silakan. Ibu Bapak yang saya hormati, marilah kita awali kegiatan pembimbingan pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa nanti ada sesi pemaparan materi oleh narasumber yaitu Bapak Triyadi Haryanto SPD. Mohon untuk peran serta aktifnya dari Bapak Ibu untuk kelancaran kegiatan pembimbingan ini agar pada saat narasumber menyampaikan materi untuk mematikan mikrofon supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu Bapak nanti pada saatnya akan ada sesi tanya jawab atau hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan itu pada sesi akhir manakala memang masih ada waktu dan memang diperlukan dengan cara bisa ditulis di chatroom atau menyampaikan secara langsung, tentunya terlebih dulu dengan menghidupkan mikrofon dan raise hand. Setelah saya persilakan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikannya. Dan Ibu Bapak nanti saya juga akan share link daftar hadir di chatroom, nanti mohon Ibu Bapak dapat mengisinya serta hal-hal yang nanti akan Ibu sampaikan bisa juga disampaikan lewat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Triyadi Haryanto SPD untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Matur suwun Bapak Haji Sudarmono atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya izin untuk share screen dulu. Silakan Bapak. Sampun ya? Nggih, Pak. Sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Sudarmono, SPD MPD selaku pengurus Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Cilacap, yang saya hormati Bapak Guru Mapel IPS, Bapak Ibu Guru hebat Mapel IPS SMA Kabupaten Cilacap yang Suaranya terputus, Bapak. Bagaimana dengan yang lain? Apakah bisa mendengar suara Pak Tri? Pak Tri putus. Halo Pak Tri. Mikrofonnya Pak Tri. Ya. Sampun ya? Sampun Bapak.
Ya non sewu sinyal. Oh, nggih, nggih. Iya, non sewu. Mohon doanya untuk beliau Bapak Kindarto, mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya dan pulih kembali dan bisa membersamai kita semua, terutama guru-guru Mapel IPS di Kabupaten Cilacap. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada PGRI Kabupaten Cilacap yang telah memfasilitasi kami guru-guru IPS di Kabupaten Cilacap untuk bersama-sama belajar, dan mudah-mudahan ini bisa berdampak positif dengan diterimanya semua guru-guru IPS yang mengikuti P3K tahun 2021. Kemudian untuk materi ini berdasarkan materi yang seleksi tahap kedua, yaitu ada 50 soal. Dari 50 soal itu 15 adalah soal materi pedagogik dan 35 soal adalah materi substantif. Kita langsung saja memanfaatkan waktu. Yang pertama soal kebijakan baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di awal jabatannya berupa diberlakukannya asesmen dilakukan oleh sekolah. Perubahan UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, format RPP yang lebih sederhana dan aplikatif, maupun penerapan sistem zonasi yang lebih fleksibel, dikenal dengan sebutan itu ada A, B, C, dan D. Nah, kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu di awal ini tahun ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Esensinya adalah kemerdekaan berpikir. Ini menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan pada siswa-siswinya. Ini ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI. 1, ujian nasional diganti oleh AKM, asesmen kompetensi minimum, dan survei karakter. Kemudian ujian sekolah berstandar nasional diserahkan pada sekolah, sehingga untuk tahun ini tidak ada ujian nasional, adanya ujian sekolah. Kemudian penyederhanaan RPP. RPP hanya 1 lembar tapi tidak mengurangi esensi. Esensi isi dari RPP itu dimaksudkan guru tidak disibukkan dengan menyiapkan administrasi mengajar, itu salah satunya RPP, tapi waktu banyak digunakan untuk belajar oleh Bapak Ibu guru dalam usaha mempersiapkan pembelajaran di kelas. Yang keempat, untuk menerima peserta didik baru, zonasi diperluas. Nah, dari 4 pokok kebijakan ini, maka kesimpulannya untuk nomor 1 jawabannya adalah C. Jadi yang dimaksud adalah program Merdeka Belajar. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf nomor 1. Piramida tingkat berpikir sebagaimana yang dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom, disempurnakan oleh Lorin W. Anderson dan David R. Kratzwald, tampak seperti dalam gambar. Ini sudah termasuk soal hot AKM. Nah, ini yang mana? A, B, C, atau D? Untuk pembahasannya. Nih, saya bahas agak panjang, mohon maaf. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom, ini yang mana taksonomi? Taksonomi itu artinya pengelompokan dibagi dalam 3 domain atau 3 ranah atau 3 kawasan, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan berpikir. Sedangkan ranah afektif ini menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotor. Ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik, seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan mesin, dan sebagainya.
Dari setiap ranah ini dibagi menjadi beberapa kategori yang berurutan secara hierarkis, bertingkat, sehingga bentuknya seperti piramida, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, kaitannya dengan soal nomor 2, ini lebih difokuskan pada ranah kognitif. Pada ranah kognitif, belum membagi dalam 6 tingkatan, yaitu ada knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Nah, piramida ini kemudian disempurnakan oleh Lorin, W. Anderson, dan David Kratzwald menjadi remembering, understanding, applying, analyzing, dan evaluating, serta creating. Untuk jelasnya seperti ini. Nah, ini penyempurnaannya. Jadi versi lama itu yang dibawa oleh Bloom, kemudian versi baru itu yang sudah disempurnakan. Jadi yang ini adalah yang paling tinggi tujuan pendidikan adalah creating, tidak lagi evaluating seperti itu. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah A. Kemudian yang nomor 3. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditekankan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari siswa terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Apabila kegiatan tersebut belum memadai persyaratan pembelajaran IPS yang kajiannya harus tampak seperti secara terpadu, maka harus dilakukan A, B, C, dan D, serta E. Nah, ini pembahasannya dalam menentukan ruang lingkup materi pembelajaran sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang diinginkan, guru harus melengkapi dan menambahkan materi pembelajaran sesuai dengan 4 kajian ilmu, yaitu sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Apalagi sekarang IPS adalah IPS terpadu. Secara keilmuan itu harus mendapatkan 4 kajian. Maka sekarang sudah mulai terkikis lagi pembagian ilmu IPS, ada IPS sejarah, IPS ekonomi, IPS geografi, itu sudah mulai terkikis. Yang ada adalah IPS terpadu, sehingga ilmu IPS itu dikaji dalam 4 kajian ilmu. Nah, berdasarkan pembahasan ini, maka untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang C. Tugas guru untuk melengkapi. Jadi bukan diserahkan pada pemerintah, juga bukan membiarkannya, tapi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pendidik, itu kita harus berinovasi, melengkapi, menambahkan materi, sehingga apa yang diterima oleh anak itu adalah ilmu yang maksimal secara keseluruhan. Lanjut ke soal nomor 4. Ini pengembangan IPK, indikator pencapaian kompetensi yang dapat dikembangkan berdasarkan KD 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Ini perlu saya sampaikan bahwa untuk pengembangan IPK itu dikembangkan dari KD. Itu bisa di breakdown, istilahnya di breakdown, yang di breakdown itu bisa KKO-nya. Kita teliti, kita amati KKO-nya itu kalau dalam belum ini taksonomi belum ini kalau menelaah itu masuk dalam C4. Ini sudah cukup tinggi. Ini bisa ditelaah seperti itu dari KKO-nya, juga bisa dilihat dari KD-nya. Yang sering untuk KD yang dikembangkan ini berdasarkan yang saya beri tanda merah. Jadi bisa menelaah perubahan dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang sosial, dan seterusnya.
Ini yang menjadi kunci ketika kita mengembangkan KD, itu bisa dikembangkan dari KKO-nya. KKO-nya itu menelaah, menganalisis, menyajikan. Kok tidak menyajikan seperti itu? Menyajikan itu lebih ke keterampilan. Jadi yang sepadan C4 dengan menelaah adalah menganalisis. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kuncinya tadi lihat KD-nya, kemudian bisa juga dikembangkan dari kata kerja operasional, KKO-nya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang B. Lainnya terhadap keberlangsungan kehidupan sosial manusia. Nanti bisa secara dalam bidang ekonomi dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut untuk soal nomor 5. Kegiatan peserta didik berikut ini menggambarkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran IPS. Yang menggambarkan teori belajar konstruktivisme. Nah, untuk menjawab ini, itu optionnya A sampai dengan E, kita harus pahami dulu teori belajar. Nah, macam-macam teori belajar. Itu ada 4 teori yang diukmakan oleh para ahli. Ada teori behavioristik atau behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, kemudian teori humanistik, dan teori konstruktivistik atau konstruktivisme. Ini mohon untuk Bapak Ibu, ini harus dipahami. Kadang-kadang soalnya dalam bentuk lain, tapi setelah saya amati, kemudian saya juga kemarin membuka-buka untuk materi pedagogik mapel yang lain, ini rata-rata keluar, muncul dalam soal, sehingga perlu dipahami. Dipahami tidak perlu dihafalkan Bapak Ibu, tapi kita tahu kunci-kuncinya. Teori behavioristik itu apa? Ini kan memiliki fokus dan hasil belajar yang dapat diukur dan dilihat. Kemudian kalau kognitif itu berlangsung secara bersambung seperti itu Bapak Ibu. Humanistik atau humanisme itu memanusiakan manusia. Kata-kata kuncinya saja kita untuk memahami teori belajar. Dan ini mohon Bapak Ibu untuk dipahami karena saya melihat di beberapa soal pedagogik di mapel lain ini keluar, cuma bentuk soalnya lain. Nah, berdasarkan pembahasan soal, maka untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang B. Peserta didik mengidentifikasi berbagai fenomena alam atau kehidupan manusia pada lingkungan sekitar, kemudian menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang konstruktivisme. Teori memiliki anggapan bahwa perlu ditampilkan dari pancingan internal, Ibu, Bapak Ibu ya, pancingan internal. Nih, jadi peserta didik itu dipancing fenomena alam atau kehidupan manusia pada lingkungan sekitar, untuk kemudian dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 6. Berikut ini yang menjadi tujuan utama pembelajaran IPS. Kita amati dari option A, B, C, dan E. Ini kalau option A itu lebih mengarah kepada tujuan pembelajaran mungkin bisa PAI atau PPKN. Kemudian kalau yang B itu lebih mengarah pada pembelajaran penjas orkes. Kemudian untuk yang D ini lebih mengarah kepada pembelajaran IPA, yang E juga lebih mengarah pada pembelajaran yang IPA. Ini mohon Bapak Ibu mencermati jawaban-jawaban untuk kemudian kita hubungkan dengan soal. Namun jangan terlalu lama karena waktunya yang terbatas. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi dicermati dari ini kita bisa menjawab.
Sehingga untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang C. Membantu peserta didik mengembangkan kemampuan, membuat keputusan untuk menjadi warga negara yang baik, memiliki budaya berbeda, menjadi masyarakat yang demokratis pada lingkup dunia yang saling tergantung. Ini soal nomor 6. Kemudian untuk soal nomor 7. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang diberikan, maka tindakan yang dilakukan ini tidak memindahkan tempat duduk Bapak Ibu. Itu karena kalau kekurangan pendengarannya kurang, penglihatannya kurang, itu bisa dipindahkan tempat duduknya. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik ini tidak. Karena nanti ada tindak lanjut. Tindak lanjut tidak mengulangi, tergantung dari pencapaian KKM. Kalau yang kurang dari KKM itu remedial, ulang, sedangkan yang di atas KKM itu pengayaan. Nih. Kemudian untuk soal nomor 7 juga bukan menugaskan seluruh peserta didik karena hanya satu anak, tidak keseluruhan. Kemudian juga tidak menganjurkan untuk ikut kegiatan les di bimbingan belajar karena itu masih dalam tanggung jawab guru dalam pembelajaran di kelas. Sehingga untuk soal nomor 7 jawabannya adalah memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk soal nomor 8. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah ini kita mengacu pada buku yang ditulis oleh menjadi acuan umum seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, alur penelitiannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dimulai dari rencana tindakan, kemudian pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Nah, kalau setelah direfleksi kok masih ada dianggap masih kurang, maka dilanjutkan siklus kedua. Jarang PTK itu hanya satu siklus, minimal itu 2 siklus. Minimal 2 siklus. Apakah lebih dari 2 siklus boleh? Boleh, silakan saja. Sehingga untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang E, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Kemudian untuk soal nomor 9, pendekatan kognitif pada proses pembelajaran IPS berorientasi pada proses penelitian dengan inquiry learning, memiliki urutan langkah-langkah yang mana ini mohon untuk dipahami. Pembahasannya, pendekatan yang berorientasi pada proses penelitian dikenal sebagai pendekatan inquiry dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah, hipotesis, data, dan kesimpulan. Jadi dicari permasalahannya dulu, hipotesisnya, jawaban sementara, kemudian kita mencari data, dari pengolahan data itu maka bisa disimpulkan. Ini bukan dari fakta, juga bukan dari data, tapi berawal dari masalah, karena adanya masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ke soal nomor 10. Ibu Ari Rahma, guru IPS dalam pembelajaran lebih memiliki menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi dalam menyusun RPP yang dikembangkan daripada menggunakan pendekatan kontekstual divariasi dengan metode ceramah. Itu konvensional Bapak Ibu. Tindakan yang dilakukan oleh Ibu Ari Rahma tersebut sesuai dengan prinsip penyusunan RPP, yaitu, nah ini prinsip penyusunan RPP, nih, ada 10 prinsip penyusunan RPP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ada 10 prinsip. Berdasarkan fenomena yang ada, tadi yang pada soal, maka untuk soal nomor 10 lebih mengarah kepada
prinsip berorientasi kekinian, yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi daripada pendekatan kontekstual divariasi dengan metode ceramah. Ini Bapak Ibu mohon untuk dipahami 10 prinsip penyusunan RPP. Lanjut Bapak Ibu untuk soal nomor 11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemampuan dasar, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dan keterampilan memilih media belajar adalah kemampuan dasarnya adalah bagaimana kita mengetahui media belajar itu, karakteristiknya. Kita pahami medianya. Ini bisa digunakan tidak untuk materi yang akan kita ajarkan. Cocoknya dengan materi yang mana seperti itu. Sehingga kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah memahami dulu karakteristik dari media pembelajaran. Efektif tidak. Jadi bukan dari mengetahui latar sosial budaya siswa, kemudian bukan dari menyesuaikan diri kemampuan sekolah. Kalau itu sudah tuntutan, sekolah harus memfasilitasi sarana prasarana media pembelajaran yang kita butuhkan. Jadi untuk soal nomor 11, ini jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu. Kemudian untuk soal nomor 12, KKM. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham betul dengan KKM. Jadi untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Faktor-faktornya adalah kompleksitas. Kompleksitas itu tingkat kesulitan materi. Jadi ketika kita membuat KKM, ini tidak asal berapa-berapa yang akhirnya nanti di rata-rata seperti KKM yang kita inginkan, tidak. Bapak Ibu, tapi kita lihat materinya, kompleksitasnya. Kalau materi itu semakin sulit, maka kompleksitasnya tinggi. Kemudian daya dukung. Daya dukung itu daya dukung dari sekolah, sarana prasarana. Bukunya ada enggak? Media pembelajarannya ada tidak? Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah intak, kemampuan siswa. Kemampuan siswa itu bisa dilihat dari nilai Bapak Ibu. Dari nilai, sehingga kita membutuhkan ketika kita ini kita punya data nilai siswa seperti itu. Nilai bisa secara umum karena kita hanya mendapatkan nilai IPS rata-rata berapa, intaknya sebesar itu. Ini Bapak Ibu, sehingga untuk menentukan KKM yang diperlukan faktor-faktornya adalah kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. Ya, Bapak Ibu ya. Lanjutkan untuk soal nomor 13. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah ada role playing, inquiry, picture and picture, problem solving atau project based learning. Ini perlu kita pahami model-model pembelajaran. Ini saya bahas semuanya. Ini model pembelajaran project based learning Bapak Ibu. Kemudian ada model pembelajaran role playing. Kalau based learning itu lebih adanya proyek atau kegiatan sebagai media. Kalau role playing ini metode yang di dalamnya terdapat perilaku acting sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Menirukan tapi dalam suasana permainan. Kemudian model pembelajaran inquiry ini melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan untuk pembelajaran IPS. Anak tahu tidak nama-nama, misalnya nama-nama pahlawan seperti itu.
atau yang lainnya. Itu gambarnya harus di anak misalnya menjodohkan gambar, itu bisa. Model pembelajaran picture and picture. Kemudian model pembelajaran problem solving. Ini memberi peluang siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Nah ini dari penjelasan pembahasan model-model pembelajaran, maka untuk soal nomor 13 model pembelajaran yang menuntut keunggulan antara lain dan seterusnya, itu adalah jawabannya yang do, problem solving. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 14. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Ini Bapak Ibu juga pahami Permendikbud nomor 20, 21, 22, 24. Ini kaitannya sangat bersentuhan dengan kita nanti di lapangan. RPP mencakup sekurang-kurangnya. Nah, ini pembahasannya. Ini komponen RPP ini terdiri dari 8. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPK, kemudian materi pembelajaran, memuat fakta dan seterusnya. Memuat fakta dan seterusnya. Ini yang ada dalam Permendikbud nomor 22 ini di bab 3. Bapak Ibu di bab 3 nanti panjenengan bisa mirsani sendiri Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bab 3. Sehingga untuk soal nomor 14 jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Kemudian soal terakhir materi pedagogik. Soal terakhir materi pedagogik. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat penyusunan rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dan mengacu agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa saja yang harus dilakukan seorang guru saat memilih materi pelajaran? Ini yang ini adalah kita sesuaikan dengan KI, KD, dan indikator Bapak Ibu. Jadi tidak disesuaikan dengan potensi anak, tidak disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik anak, kemudian kebermanfaatan, relevansi dengan kebutuhan peserta didik tidak. Tapi yang menjadi pertimbangan utama adalah aspek yang terdapat dalam kompetensi inti. Karena itu yang menjadi dasar kita. RPP itu harus mengacu pada KI-KD. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk soal pedagogik. Selanjutnya adalah kita untuk soal substantif. Ini mohon maaf, saya nomornya tak langsungkan tidak nomor 1, tapi nomor 16. Nah, ini ada tanda-tanda, ini geografi Bapak Ibu. Ya, meskipun terpadu ini terlihat ini IPS geografi. Tanda-tanda alam sebelum terjadi erupsi. Erupsi itu gunung api yang meletus. Apa yang ditunjukkan? Kalau soal-soal seperti ini, minimal dari 5, Bapak Ibu mesti tahu. Mesti tahu. Tidak mungkin blank sama sekali. Tanda-tandanya apa ya, itu tidak mungkin, pasti tahu. Sehingga ketika ada soal dengan bentuk seperti ini, tekniknya kita baca kadang-kadang tidak sampai baca semuanya sudah bisa menjawab. Sering terdengar suara gemuruh, ya pura ya, oh iya, berarti yang ada nomor 1-nya betul. Wah, A sampai E ada nomor 1 semuanya. Kemudian yang kedua, munculnya mata air geyser. Mata air geyser itu mata air yang dari lapisan bawah bumi langsung. Apakah itu menjadi pertanda bahwa akan terjadi erupsi gunung api? Tidak. Berarti yang ada nomor 2-nya salah. Oke, berarti A, D, dan E tersingkir. Kita fokus, yang ketiga itu pasti betul, karena di B dan C ada. Sehingga kita fokus pada yang 4 atau 5.
4, meningkatkan, harusnya meningkatnya frekuensi gempa tremor. Yang kelima, keluarnya gas belerang. Gunung api ketika tidak meletus pun mengeluarkan gas belerang. Sehingga untuk soal nomor 16, jawabannya adalah B, 1, 3, dan 4. Bapak Ibu mungkin apa nomor 3 betul. Ya, itu tanda-tanda. Tapi kalau kita model pengerjaannya seperti tadi, itu sudah pasti Bapak Ibu. Jadi harus punya teknik seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian soal nomor 17. Ini kaitannya dengan lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Berdasarkan gambar di atas, wilayah termosfer memiliki karakteristik A, B, C, dan E. Nah, ini saya awali dulu karakteristik atmosfer secara umum ini ada 7. Tidak memiliki warna, bau, tidak dapat disentuh, dinamis dan elastis, dapat memuai ketika pemanasan, mengerut ketika udara dingin, transparan, dapat ditembus oleh radiasi matahari, memiliki berat dan tekanan, berada di ketinggian sekitar 1000 km di atas permukaan laut karena gaya gravitasi bumi, kemudian mengikuti gerak rotasi bumi dan revolusi bumi. Ini karakteristik atmosfer Bapak Ibu. Sedangkan karakteristik lapisan atmosfer, nah itu ada karakteristik troposfer, karakteristik stratosfer, karakteristik mesosfer, karakteristik termosfer, karakteristik eksosfer. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik itu, maka untuk soal ini jawabannya adalah yang C, merupakan lapisan di mana aurora telah muncul saat petang dan fajar, dimanfaatkan untuk memantulkan gelombang elektromagnetik seperti radio, gelombang pendek maupun gelombang panjang. Ya, yang termosfer ini tempat di mana muncul aurora saat petang dan fajar di bagian kutub serta lapisan dimanfaatkan untuk memantulkan gelombang elektromagnetik. Berarti jawabannya yang stratosfer. Berikutnya adalah hujan. Nah, ini macam-macam atau jenis-jenis hujan. Jenis-jenis hujan secara inti itu ada 3. Orografis, frontal, zenital, atau konveksi. Jadi enggak ada hujan maritim. Tapi kadang-kadang ada hujan asam. Hujan asam itu ketika udaranya kotor sehingga hujannya itu disebut hujan asam. Ini udaranya kotor. Nah, penjelasannya Bapak Ibu, ini jenis-jenis hujan. Hujan zenital atau konveksi ini karena massa udara banyak mengandung uap air naik ke atas secara vertikal, angin mendorongnya ke atas, akibatnya terjadi penurunan suhu. Semakin naik, suhu semakin berkurang, sehingga terjadi peristiwa kondensasi, pengembunan, dan pembentuk awan konveksi. Awan konveksi. Adapun tanda-tanda hujan zenital ini butir-butirnya kasar, jatuhnya jarang, turunnya tiba-tiba, krotok-krotok rampung seperti itu kadang-kadang, serta berhenti secara lebih cepat. Secara cepat. Ini di daerah tropis zenital dapat terjadi sebanyak 2 kali setahun. Dalam daerah lintang 23,5 derajat lintang utara lintang selatan ini dapat mengalami 1 kali hujan dalam setahun, 1 kali hujan zenital. Kemudian hujan frontal. Frontal itu karena bertemunya massa udara panas dan massa udara dingin. Ya, massa udara panas itu di atas. Ini jadi semakin terus dingin sehingga turun hujan. Seperti itu. Kemudian hujan orografis. Ini angin yang tertiup, penguapan tertiup nanti ke arah pegunungan, kemudian dingin, ya, kemudian turun, terjadi kondensasi, turun hujan. Seperti itu. Kemudian, nah ini, maaf. Ini gambarnya itu hujan zenital, ini hujan frontal, dan itu hujan orografis. Hujan orografis, Bapak Ibu. Sehingga untuk nomor 18 atau nomor 3, ini yang dimaksud adalah nomor 18 adalah hujan orografis.
gratis Bapak Ibu. Nih, pada ketinggian tertentu mengalami kondensasi. Ini yang tadi, yang ini Bapak Ibu, ini orografis. Orografis itu bayangan. Jadi hujannya di sini seolah-olah nanti di sini juga hujan. Padahal di sebelah pegunungan. Sebelah pegunungan. Itu Bapak Ibu untuk jawaban nomor 3 atau nomor 18. Kemudian nomor 19, di wilayah perkotaan besar sering kali air bersih menjadi permasalahan krusial. Air yang menjadi sumber kehidupan terkadang tidak dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini dikarenakan, ini jawabannya adalah banyaknya pembuatan sumur bor untuk kebutuhan air bersih. Ini seperti Jakarta. Jakarta itu awalnya memang sebuah cekungan. Namun ketika menjadi kota metropolitan banyak manusia, air banyak disedot, kemudian banyak bangunan-bangunan tinggi, ya, berat, beban bumi, maka terjadi penurunan. Kalau tidak keliru berdasarkan penelitian di Jakarta, itu setiap tahun penurunan permukaan bumi itu 10 cm. Ya, kadang-kadang ada yang memperkirakan 25 tahun ke depan Jakarta tenggelam. Bahkan sekarang sebagian wilayah Jakarta di bawah permukaan air laut, depresi kontinental, Bapak Ibu. Ya, ini karena salah satunya banyaknya pembuatan sumur bor. Ini menyebabkan air laut ini masuk sehingga kualitas air bersih di Jakarta itu berkurang. Nih, tidak kurang higienis, kurang sehat. Seperti itu Bapak Ibu. Soal nomor 20. Ini peta persebaran flora dan fauna. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Yang membatasi Indonesia bagian barat dengan tengah adalah garis Valace. Kemudian Indonesia tengah dan Indonesia timur adalah garis Weber. Nah, Indonesia bagian barat ini sering disebut Asiatis. Kenapa Asiatis? Karena flora dan faunanya mirip-mirip dengan flora dan fauna dari benua Asia. Kemudian yang tengah itu peralihan, kemudian yang timur, Indonesia timur adalah Australis, karena flora dan faunanya mirip dengan yang ada di Australia. Ini penjelasannya Bapak Ibu, nanti ini bisa saya share. Ini persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi letak geografis. Ya. 3 bagian, yakni Indonesia Barat, Tengah, Timur, dipisahkan oleh garis Valace dan garis Weber. Garis Valace Barat dan Tengah, sementara garis Weber memisahkan Indonesia Tengah dan Timur. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut Asiatis. Okay. Kemudian yang tengah tipe peralihan. Ini sudah saya berikan. Ini floranya seperti apa, faunanya seperti apa. Karena mungkin besok soalnya tidak seperti itu, bisa juga ditanyakan garis yang memisahkan. Bisa juga jenis flora di flora Asiatis apa saja, faunanya apa saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ini banyak bisa dikembangkan lagi untuk soal nomor 20 atau soal nomor 5. Ini jawabannya adalah yang E, Asiatis, peralihan, dan Australis. Kemudian soal nomor 21 ini bagian timur, nanti saya share sehingga panjenengan lebih memahami. Ini kita menghitung waktu. Bapak Bayu melakukan perjalanan dinas dari Cilacap menuju ke Jayapura. Berangkat dari Bandara Adi Sucipto. Adi Sucipto berarti bandara di Yogyakarta. Yogyakarta itu waktu Indonesia Barat. Kunci 1 pertama, dari WIB waktu Indonesia Barat, jam 8.45. Waktu perjalanan dibutuhkan menuju Bandara Sentani Jayapura 3,5 jam.
Maka Bapak Bayu Setiawan sampai di Jayapura pukul berapa? Pukul berapa ini? Oh, tidak ada ininya. Saya jelaskan saja langsung. Jadi kita harus pahami dulu ada perubahan wilayah waktu. Waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur. Perbedaannya 2 jam. Oke, 2 jam. Karena dari Indonesia Timur ke Indonesia dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur nanti ini ditambahkan Bapak Ibu. Jadi pukul 08.45 sampai ditambah dengan 3 jam 60 menit. 3 jam 30 menit, maaf, 3 jam 30 menit ini adalah jam 12.15. Nah, karena dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur ditambahkan 2 jam, maka sampai Bapak Bayu sampai di Jayapura bukan jam 12.15, tapi jam 14.15. Ada penambahan waktu 2 jam, karena ada perbedaan wilayah waktu dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur. Selanjutnya untuk soal nomor 22. Fenomena alam langka ketika manusia berada tepat di atas garis khatulistiwa atau titik zenit yang menyebabkan bayangan kita tidak terlihat dan seterusnya. Istilah akademik dikenal dengan sebutan ini titik kulminasi, yaitu titik ketika matahari tepat di atas garis khatulistiwa. Ini titik kulminasi. Nah, sedangkan zenitnya tadi ini lebih kepada khatulistiwanya. Kemudian untuk soal nomor 23, Bapak Ibu harus memahami penyebab urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Penyebabnya apa? Kemudian dampaknya bagi desa apa, dampaknya bagi kota apa, dampak positif, dampak negatif. Nah, kalau sudah paham itu, maka kita bisa menjawab soal nomor 23. Upaya yang paling tepat dilakukan untuk menanggulangi masalah urbanisasi. Laju pertumbuhan penduduk dikendalikan, ia membuka lapangan kerja di desa, memudahkan transportasi komunikasi antara desa dan kota. Nah, laju pertumbuhan penduduk ini tidak spesifik yang mana. Yang harusnya menekankan pertumbuhan penduduk di desa, memperlancar transportasi dan komunikasi desa dan kota. Sehingga orang ke kota tidak kemudian di kota nginep, dari nginep betah, akhirnya tinggal di sana. Kemudian menciptakan pusat-pusat perkembangan ekonomi di desa, sehingga ada kesibukan, muncul lapangan-lapangan kerja baru, bahwa di desa tidak lagi lapangan kerja yang ada ya berkaitan dengan sawah, berkaitan dengan pekarangan dan sebagainya. Nih, untuk soal nomor 23, ini jawaban yang paling tepat adalah yang E, Bapak Ibu. Oke. Kemudian soal nomor 24, soal nomor 23 tadi. Ini ciri dari negara maju. Bapak Ibu harus memahami materi kelas 9, ciri dari negara maju dan negara berkembang. Ciri dari negara maju yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Tidak sampai 1%. Bahkan ada yang minus. Artinya lebih banyak orang yang meninggal daripada bayi yang lahir. Karena di negara-negara barat ada yang menganggap bahwa kehadiran seorang anak akan menghambat karir, sehingga mereka tidak mau seperti itu, tidak mau mempunyai keturunan, tapi mereka dengan cara mengadopsi mungkin seperti itu. Ini yang mau. Kemudian yang kedua, angka harapan hidupnya tinggi. Angka harapan hidupnya tinggi ini ditunjang karena juga faktor kesehatan di sana tinggi.
Kemudian angka kematiannya rendah. Angka kematiannya rendah. Sehingga untuk soal nomor 24 jawabannya yang B. Bapak Ibu silakan dipelajari, dipahami lagi ciri dari negara maju, negara berkembang, kemudian negara maju di kawasan Asia itu negara mana saja, Eropa mana saja, Asia Oseania itu mana saja, kemudian Amerika. Kalau Afrika itu tidak ada negara maju Bapak Ibu. Di benua Afrika itu tidak ada negara maju. Selanjutnya untuk soal nomor 25, salah satu bentuk kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara adalah SOFAN. Maksud dan tujuan dari dibentuknya SOFAN, SOFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, kawasan damai, bebas, dan netral dalam rangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar, major power, dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela, voluntary self-restraint. Jadi SOFAN itu kawasan damai, bebas, dan netral. Damai, bebas, dan netral. Ini kalau kita lihat pembahasannya seperti itu, maka soal nomor 25, ini jawabannya adalah yang do. Wilayah Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai dan netral. Seperti itu. Ini lebih ke kerjasama politik dan keamanan, sehingga bukan yang perdagangan, bukan. Bebas nuklir, ada lagi yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, soal nomor 26, perairan laut di Indonesia memiliki karakteristik berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman lautnya. Wilayah Indonesia di bagian barat memiliki kedalaman laut yang lebih dangkal dibandingkan perairan laut di Indonesia bagian tengah dan timur, seperti Laut Banda. Faktor yang menyebabkan terjadinya tersebut adalah, ini pembahasannya. Panorama permukaan dasar laut atau morfologi merupakan gambar dasar laut sebagaimana yang ada di daratan seperti kenampakan dari pegunungan, gunung api, lereng, dataran, lembah, parit, dan kanal. Di laut juga seperti itu, ada basin, ada trok, kemudian ada palung, ada punggung laut, ada gunung laut. Itu panorama permukaan dasar laut atau morfologi. Kondisi morfologi dasar laut Indonesia mempunyai perbedaan mencolok antara kawasan barat dan kawasan timur. Laut Jawa yang merupakan sistem paparan Sunda mempunyai kedalaman dasar laut rata-rata 130 meter. Sedangkan Laut Flores dan Laut Banda yang merupakan laut tepi mempunyai kedalaman 5.000 meter. Nah, di sekitar paparan Sunda, ini ada Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa, berkembang morfologi paparan yang mengikuti garis pantai sehingga dangkal. Sedangkan kawasan timur memperlihatkan kedalaman yang besar. Ini bisa sampai 2.000 meter. Bahkan ada yang 7.000 meter. Ini cekungan Weber. Pada umumnya cekungan di kawasan timur Indonesia terbentuk sangat bervariasi dan terisi oleh sedimentasi laut dalam yang sangat tipis. Jadi sedimentasi tidak mempengaruhi. Yang lebih mempengaruhi perbedaan perairan Indonesia bagian barat dan timur adalah morfologinya, Bapak Ibu. Morfologinya. Ini berarti untuk soal nomor 26, jawabannya adalah adanya perbedaan proses pembentukan morfologi. Oke, soal nomor 26 atau soal nomor 11. Sekarang soal nomor 27 atau soal nomor 12 materi substantif. Ini memperbesar dan memperkecil peta. Ya. Ini ada gambar peta Cilacap, skalanya 1:2 juta. Apabila diperbesar 5 kali lipat, maka diperoleh skala berapa? Nah, ini yang perlu kita pahami nih, pembahasan soal peta diperbesar atau memperbesar peta, maka skalanya itu dibagi. Misalnya tadi nih, skalanya 1:2 juta.
ini diperbesar 5 kali, maka dibagi menjadi 5. Ini kuncinya di sini, ya. Bapak Ibu, kuncinya ini. Kalau peta diperbesar, maka skalanya dibagi. Kalau peta diperkecil, maka skalanya dikalikan. Nah, karena ini skalanya petanya diperbesar, maka diperbesar berapa? 5 kali, berarti dibagi 5. 1 banding 2 juta dibagi 5. Sehingga menjadi 1 banding 400.000. Jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu. Ya, jadi kuncinya di sini nggih Bapak Ibu. Besok kalau muncul soal lagi ini, kalau diperbesar skalanya dibagi, kalau diperkecil skalanya dikalikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian soal nomor 28, Indonesia memiliki luas wilayah yang begitu besar, memiliki topografi yang beragam. Hal ini menjadikan perencanaan dan pembangunan di Indonesia mengalami hambatan, terutama pada wilayah yang berada di pedalaman dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah ini jawabannya langsung saja, ini yang C, menggunakan teknologi penginderaan jauh. Jadi patroli itu tidak bisa. Kemudian sumber daya alamnya juga nih. Kemudian menggunakan drone itu juga ada batasnya, Tapi kalau penginderaan jauh menggunakan satelit, foto udara, ini bisa menjangkau semua wilayah Indonesia, baik yang di pedalaman atau di tempat-tempat yang sulit terjangkau. Selanjutnya soal nomor 29. Ini perkembangan kehidupan masyarakat masa Indo-Buddha. Ini sejarah Bapak Ibu, sudah mulai sejarah. Kerajaan Mataram kuno berpusat di Jawa Tengah. Ini kemudian pindah ke Jawa Timur. Ini kalau Bapak Ibu masih ingat dengan Empu Sindok, ya. Nanti dipindahkan ke timur, Medang Kamulan. Ini kenapa? Ada perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno yang awalnya di Jawa Tengah. Mataram kuno itu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, ini dipindahkan pada masa Empu Sindok, itu dipindahkan ke Jawa Timur, kemudian menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Ya. Nanti muncul dinasti baru, dinasti Isyana, ya. Dinasti Isyana. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pernyataan yang ada dari soal ini, maka nomor 29 yang menyebabkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur adalah karena kondisi alam. Dikelilingi banyak gunung berapi. Jadi pusat Mataram kuno itu di sekitar Magelang, Yogyakarta. Itu banyak pegunungan di sana. Nah, mungkin terjadi bencana alam sehingga terjadi perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Jadi bukan karena apa-apa, lebih ke faktor alam. Ini Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke soal nomor 30 atau soal nomor 15 materi substantif. Raja Kertanegara Singasari memiliki keinginan kuat untuk memperluas wilayah kerajaannya. Upaya dan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut dilakukan dengan cara perkawinan politik, melakukan ekspedisi Pamalayu, menjalin kerjasama dengan kerajaan Mongol, tidak mau. Utusan dari Mongol Mengsi itu bahkan dilukai. Ini pada masa Kubilai Khan. Kemudian mendirikan bangunan-bangunan suci, kerajaan-kerajaan kecil, memberikan tanah perdikan kepada penguasa lokal. Tanah perdikan itu tanah yang bebas pajak, Bapak Ibu. Soal nomor 30 ini adalah ekspedisi Pamalayu. Jadi hampir 70% kekuatan Singosari ini untuk melaksanakan ekspedisi Pamalayu.
pada waktu itu adalah ingin menguasai wilayah Sumatera. Nah, ini nanti menjadi apa ya? Menjadi bumerang. Sehingga muncul pemberontakan Jaya Katwang ketika mengetahui bahwa kekuatan Singosari lemah karena ekspedisi Pamalayu, pemberontakan itu berhasil. Jaya Katwang, ya. Terus nanti ada muncul Raden Wijaya dan mendirikan kerajaan Majapahit. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk soal nomor 30. Soal berikutnya, proses terjadinya Islamisasi Indonesia ada beberapa teori atau pendapat. Pendapat pertama menyebutkan Islam Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan sumber berita Cina yang menyebutkan bahwa abad ke-7 telah terdapat armada dagang yang dikenal dengan Tashi atau Tashikuo. Ini perdagangan Arab atau Persia. Pendapat kedua, Islam masuk pada abad ke-11, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun. Yang abad 7 itu juga ditemukannya perkampungan Baros, perkampungan Islam di pantai barat Sumatera. Kemudian abad ke-11 ini makam Fatimah binti Maimun. Kemudian Islam masuk Indonesia pada abad 13, Nisan Sultan Malik Al-Saleh, dan seterusnya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kerajaan Islam ke Indonesia pada abad ke-7 sebagai awal perkembangan, tapi belum kemudian mengembang secara luas. Kemudian perkembangan sebagai perkembangan Islam, perkembangan kemudian abad ke-11 mulai 11, kemudian sebagai perkembangan Islam yang ini adalah abad ke-13 ketika sudah muncul kerajaan Islam, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai. Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, dari kerajaan Samudra Pasai inilah Islam kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, Bapak Ibu. Ini untuk soal nomor 13 kita lebih harus memahami apa namanya bacaan yang ada. Selanjutnya, ini globalisasi sebenarnya telah terjadi sejak peristiwa penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa ketika pelabuhan Konstantinopel merupakan pusat perdagangan rempah-rempah bagi Eropa ditutup oleh Turki. Ditutup oleh Turki setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki. Mereka harus mencari sendiri pusat produsen rempah-rempahnya. Orang Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah? Yang kita tahu, rempah-rempah itu adalah untuk menghangatkan badan. Untuk menghangatkan badan. Kaitannya dengan kawasan Eropa yang dingin. Mereka membutuhkan rempah-rempah terutama untuk menghangatkan badan. Nah, di samping itu rempah-rempah itu tidak tumbuh di Eropa karena beda geografisnya, beda iklimnya. Sehingga untuk soal nomor 32 ini jawabannya adalah yang E, Bapak Ibu. Kemudian soal nomor 33. Pergerakan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Perang Diponegoro 1825-1830. Latar belakang banyak didukung oleh kaum bangsawan. Latar belakang dukungan tersebut antara lain didasarkan pada faktor ekonomi. Kenapa kaum bangsawan mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro? Nah, ini kita juga harus memahami sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro. Ini sebab umumnya, kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sempit karena daerah pantai utara Jawa Tengah dikuasai Belanda. Golongan bangsawan sangat kecewa karena Belanda melarang kaum bangsawan untuk menyewakan tanahnya kepada pihak partikelir atau pihak swasta, dan seterusnya sampai dengan Pangeran Diponegoro kecewa tidak diangkat menjadi pengganti raja karena memang Pangeran Diponegoro itu bukan putra dari permaisuri tapi dari garwo selir.
Kemudian sebab khususnya, ini Belanda merencanakan pembangunan jalan yang menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan makam leluhurnya. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan untuk nomor 33, ini jawabannya adalah yang B, berkurangnya pendapatan para bangsawan karena Belanda menghapus sistem sewa tanah. Bangsawan tidak boleh menyewakan tanahnya. Tapi setelah itu, bangsawan seolah-olah menjadi pegawai pemerintah dan mendapatkan gaji. Nah, ini bangsawan tidak mau. Ya, bangsawan tidak mau. Sehingga ketika muncul pergolakan yang dipimpin oleh Diponegoro, mereka sangat memberikan dukungan. Soal nomor 34. Era kerajaan di Indonesia mengalami perkembangan perdagangan mengembirakan, bahkan menjadi tujuan perdagangan asing untuk dapat melakukan progres interaksi ekonomi. Pusat perdagangan di wilayah barat yaitu Malaka dan timur di Makassar, serta pusat produsen rempah-rempah di Maluku sangat ramai dengan pedagang asing. Berikut ini faktor yang tidak menjadi pendorong terjadinya kemajuan perdagangan di Indonesia, A, B, C, dan E. Itu jawabannya adalah yang A. Jadi raja-raja pada waktu itu welcome kepada semua pedagang asing. Welcome kepada semua pedagang asing. Mereka tidak memandang dan tidak menaruh curiga bahwa pedagang-pedagang asing, seperti pedagang Portugis, pedagang Spanyol, pedagang Belanda, Inggris, itu selain berdagang juga ingin menguasai. Tapi awalnya mereka welcome, mereka mau bekerja sama, sehingga bukan in cooperation, tidak mau bekerja sama, tapi mau bekerja sama, sehingga yang bukan adalah yang A. Kemudian soal nomor 35 VOC, Verenigde Oost-Indische Company, kongsi dagang milik Belanda dan Indonesia, bertujuan agar para pedagang dari Belanda tidak saling bersaing. Keberadaan VOC diberi privilege. Privilege itu keistimewaan berupa hak oktroi, hak khusus. Berikut yang tidak termasuk dalam ketentuan hak oktroi. Nah, kita bahas. Hak oktroi, hak istimewa atau hak khusus VOC adalah hak untuk mencapai dan mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan dibentuknya VOC. Kemudian ada juga yang menyebutkan hak sebagaimana sebuah negara. Sehingga kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ketika VOC di Indonesia, antara tahun, anggap saja ketika VOC didirikan 1602 sampai dengan VOC bubar tahun berapa, 1799, ini kita tidak dijajah oleh negara Belanda, Bapak Ibu. Kita dijajah oleh pedagang Belanda. Company, sebutan company itu dari VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Sehingga sering menyebut dijajah oleh company. Nah, company itu dari company. Nah, ini seolah-olah Indonesia dijajah Belanda tahun 1 mulai dari kedatangan Belanda. Munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita analisis bareng-bareng. Munculnya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, itu dihitung ketika Cornelis de Houtman tiba di Banten 1596. Padahal ketika itu tidak menjajah, berdagang, bahkan kemudian diusir. Nah, sampai dengan Indonesia merdeka 1945. Kalau dihitung itu 349 tahun. Sehingga sering disebut Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad, 350. Orang Aceh tidak mau, Bapak Ibu, disebut seperti itu. Aceh itu baru dikuasai Belanda tahun 1904. Aceh. Sehingga saya pernah membaca tulisan beberapa ini counter munculnya yang sudah lumrah di masyarakat bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Wilayah ini baru dijajah sekian tahun seperti itu. Ya, itu. Tujuan VOC di Indonesia ada 3, menguasai pelabuhan, menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia, melakukan monopoli perdagangan.
Hak oktroi tose ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak muncul materinya, tidak muncul hak oktroi berupa membentuk badan pengadilan. Sehingga yang tidak termasuk dalam ketentuan hak oktroi adalah membentuk badan pengadilan. Mengadakan perjanjian, iya. Membentuk angkatan bersenjata, iya. Tentara kompeni, mencetak uang, iya. Kemudian melakukan monopoli perdagangan, itu memang tujuan utamanya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 36. Lahirnya kaum terpelajar dan seterusnya. Ciri utama dalam kebaruan yang dibawa kaum pelajar untuk menggapai kemerdekaan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita pelajari satu-satu. Kita baca satu. Pergerakan bersifat kebangsaan, iya tidak? Iya, satu betul. Pergerakan menggunakan... sudah bunyi. Alarmnya udah bunyi ya. Ini tuh. Pergerakan menggunakan sistem organisasi modern dan demokrasi. Iya. 3, bentuk perjuangan tidak berbentuk fisik tetapi berupa gerakan sosial, ekonomi, dan pendidikan serta politik. Iya. 1, 2, 3, iya. 1, 2, 3, iya. Nah, sekarang tinggal 4 atau 5. 4, hasil perjuangan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Ya. Perjuangan saat tergantung pada tokoh, bukan. Tidak tergantung pada tokoh. Tapi beda ketika perjuangan pada zaman dulu, tokohnya sudah meninggal, misalnya Diponegoro meninggal, itu sudah perlawanan selesai. Tapi ketika masa kaum terpelajar tidak, karena ada susunan organisasi dan ada ininya, prosesnya. Ketika ketuanya dini, maka penggantinya, wakilnya, dan seterusnya seperti itu. Sehingga ketika ditangkap, maka tidak menjadikan perlawanan selesai. Soal nomor 36 jawabannya adalah yang C. Nomor 30, kedatangan Jepang ke daerah Madura disambut gembira oleh rakyat, menguatkan tekad, akan tetapi pada akhirnya justru menderita penderitaan dan kemiskinan yang didapat oleh rakyat Indonesia selama penjajahan Jepang. Karena apa? Nah, ini jawabannya yang B. Semua hasil pertanian, peternakan, hasil hutan, serta tambang diangkut ke Jepang. Semuanya. Hanya berapa persen? Hanya berapa persen? Seperti itu. Nah, ini yang membedakan, di Jepang ditambah dengan program Romusa, bukan program Rodi. Program Rodi itu dilakukan oleh Belanda. Sehingga untuk soal nomor 37 jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu. Nomor 38, ini rumusan Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta ini yang dihasilkan oleh Panitia 9. Panitia 9. Ini terutama sila 1 yang mengalami perbedaan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ketika akan ditetapkan, karena Piagam Jakarta ini yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum ditetapkan dalam proses pembahasan, ini Muhammad Hatta mengusulkan untuk sila yang pertama diubah dengan pertimbangan tidak semua penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga ini rentan terjadi perpecahan. Ini kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan bernegara. Ini untuk soal nomor 38, jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Yang A. Jadi adanya toleransi yang tinggi dari tokoh-tokoh Muslim. Toleransi bahwa di Indonesia ada pemeluk agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik. Nah, kalau dasar negaranya sila yang pertama itu menjalankan syariat Islam, maka orang-orang Indonesia yang menganut agama non-Islam bagaimana? Nah, di sini adanya toleransi yang tinggi dari tokoh-tokoh Muslim untuk menjaga kebersamaan dan persatuan kehidupan berbangsa dan negara. Soal nomor 39, ini pemilu tahun 1955.
Nih, dilaksanakan 2 tahap untuk memilih apa saja. Nah, ini dalam buku A History of Modern Indonesia Science sejak 1200. Ini karya M. Wycliffe, ini yang sambulnya merah ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, pemilu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota parlemen, DPR, dan konstituante. Konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara, undang-undang dasar. Karena pada saat itu Indonesia masih menggunakan undang-undang dasar sementara tahun 1950. Seperti itu. Nah, dengan adanya pemilu, maka dibentuk badan konstituante untuk mengubah itu. Nah, ketika badan konstituante tidak mampu dan membahayakan negara, dibubarkan dalam dekret Presiden 5 Juli 59, Indonesia kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu pertama, pemilu tahun 1955, ini 2 tahap, 2 gelombang. Gelombang pertama memilih anggota DPR. Ini dilaksanakan tanggal 29 September 1955. Gelombang kedua untuk memilih anggota konstituante diselenggarakan 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama itu ada 29 partai politik dan individu. Individu boleh ikut dulu. Sekarang juga dalam ini juga bisa. Dalam pilkada itu ada yang independen seperti itu Bapak Ibu. Ini berarti untuk soal ini jawabannya adalah untuk memilih DPR dan konstituante. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 40. Gerakan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 adalah puncak pergerakan mahasiswa dan seterusnya. Puncaknya adalah tanggal 21 Mei saat Haji Muhammad Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI yang diakibatkan oleh kasus Beli. Beli itu apa? Beli itu adalah ini, kita tahu, harusnya Bapak Ibu paham ini, demo massa mahasiswa yang menuntut penunjukan Presiden Soeharto karena kuatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu soal nomor 40, tidak perlu ada pembahasan lebih jauh. Soal nomor 41, ini geografi, lebih ke sosiologi, kontak sosial, interaksi sosial. Interaksi sosial ini syaratnya ada 2, kontak dan komunikasi. Kontak itu bersentuhan, komunikasi berarti sudah ada tanggapan. Oke. Contoh, ketika ada orang Indonesia bertemu orang Arab, keduanya berjabat tangan. Ini sudah terjadi kontak, berjabat tangan. Tetapi tidak terjadi komunikasi antara keduanya. Karena tidak mengerti dengan bahasa masing-masing. Wong Indonesia orang ngerti bahasa Arab, wong Arab orang ngerti bahasa Indonesia. Salaman, wis rampung. Itu tidak terjadi interaksi sosial. Karena syarat interaksi sosial tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya komunikasi. Nah, peristiwa tersebut dalam istilah sosiologi disebut dengan istilah miscommunication. Jadi tidak ada komunikasi, Bapak Ibu. Soal nomor 42. Soal nomor 42, Presiden yang memimpin Indonesia semua berlatar belakang dan berasal dari masyarakat biasa yang mampu menggapai jabatan politik tertinggi. Mereka memimpin Indonesia bukan didasarkan pada keturunan, tapi karena dipilih oleh rakyat. Faktor penyebab yang memungkinkan seorang mampu menduduki jabatan politik tertinggi tersebut dalam ilmu sosiologi disebut faktor, ini karena faktor struktural. Karena ada struktur untuk mencapai itu. Ya, ada strukturnya. Ada apa? Mereka menjabat jabatan-jabatan sebelumnya sehingga dikenal oleh masyarakat. Ini seperti misalnya presiden kita yang sekarang Bapak Joko Widodo itu diawali dari seorang wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur Jakarta, sekarang menjadi presiden. Kalau Bapak Soeharto itu lebih dari jabatan militer.
lebih dari jabatan militer. Kemudian Megawati lebih dari jabatan politik karena partainya, karena partainya. Ini karena struktural, Bapak Ibu. Nah, berikutnya soal nomor 43. Dari keempat gambar di atas yang termasuk dalam kategori interaksi sosial asosiatif. Ini gambar yang pertama orang sedang kerja bakti, gambar yang kedua juga sama, yang ketiga itu pertandingan sepak bola, yang ini adalah GP, GP. Nih, nah interaksi sosial. Nah kita bahas bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Asosiatif ini mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Bentuk-bentuknya ada kerjasama, bentuk kerjasama. Jenis-jenis kerjasama itu ada gotong royong, tadi, bergaining, tawar menawar, kooptasi, koalisi, joint venture, kemudian akomodasi. Akomodasi bentuk-bentuknya ada koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrasi, toleransi, stay limit, adjudikasi termasuk di dalamnya. Akulturasi, penerimaan unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Ini kalau saya sering ke siswa menyampaikan rumus akulturasi A plus B sama dengan AB. Muncul budaya baru tapi budaya lama masih terlihat. A dan B-nya masih ada. Contoh Menara Masjid Kudus. Itu adalah budaya, Menara Masjid itu budaya Islam. Tapi dilihat dari bentuknya, itu adalah bentuk bangunan pura. Nah, itu akulturasi. Kalau asimilasi yang paling mudah dipahami, asimilasi adalah A plus B sama dengan C. Dua unsur budaya menjadi satu, memunculkan budaya baru, di mana budaya lama tidak terlihat. Itu asimilasi. Sehingga nanti munculnya adalah kebersamaan. Kemudian bentuk interaksi sosial disosiatif, mengarah pada konflik, perpecahan baik individu maupun kelompok. Ini interaksi sosial yang palingnya adalah kompetisi. Jadi kompetisi juga ada yang positif, ada yang negatif. Tapi dari yang positif bisa menjadi negatif. Dari pertandingan sepak bola yang positif bisa menjadi tawuran. Kontravensi ini bentuk antara kompetisi sampai konflik antara itu. Ini antara itu. Misalnya wadan-wadanan cara bocah cilik, amang-amangan, iming-imingan, iming-imingan, itu kontravensi. Sudah ada kompetisi negatif, tapi tidak sampai pada konflik fisik. Nah, kalau yang ketiga, konflik fisik, konflik sosial, ini bentuk interaksi disosiatif yang terdiri karena perbedaan paham, kepentingan dari individu kelompok, ditandai dengan ancaman, kekerasan, konflik fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Sehingga kalau kita lihat dari pembahasan ini, maka untuk soal nomor 43, ini adalah bentuk gotong royong. Ini gotong royong. Gotong royong masuk dalam interaksi sosial asosiatif. Kalau ini yang gambar 3 dan 4, itu adalah disosiatif yang kompetisi, Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 44. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah di Kabupaten Cilacap tahun 2005 dan seterusnya. Ini posisi guru yang kemudian dilantik menjadi kepala sekolah oleh Bupati Cilacap pada tahun 2005 disebut dengan social climbing, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan dicari untuk social climbing apa, social thinking ada, networking, interesting dan sebagainya. Nomor 45 budaya adalah dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berikut ini yang tidak termasuk 7 unsur kebudayaan universal menurut Profesor Kunchoroningrat. Nah ini Bapak Ibu, kebudayaan bangsa-bangsa di dunia menurut Kunchoroningrat ada 7 unsur kebudayaan universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi dan kesenian.
Nah, dari sini maka kita bisa memberikan jawaban untuk soal nomor 45. Yang tidak ada adalah budaya silaturahmi, Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 46. Nah, ini ada soal sama. Modelnya seperti ini. Faktor penyebab kelangkaan. Bab 1, jumlah tenaga ahli kurang. Bisa menjadi faktor? Tidak bisa. Berarti C, D, E tersingkir. Tidak ada satunya. Sekarang yang nomor 2. Sumber daya alam tersedia melimpah. Dari kelima pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kelangkaan dari alat pemuas kebutuhan manusia terdapat pada nomor 1, 3, mohon maaf 1, 3, dan 4 Bapak Ibu. Yang nomor 2 bukan. Hingga untuk nomor 46 jawabannya adalah yang C. Jumlah tenaga ahli kurang. Kalau sumber daya alam tersedia melimpah, ini tidak menimbulkan kelangkaan. Kebutuhan manusia terbatas tidak menimbulkan kelangkaan. Karena salah satu sebab kelangkaan adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke. Kemudian ini adalah jawabannya 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 ada enggak? Jumlah tenaga ahli kurang, penguasaan ilmu pengetahuan rendah, 1, 3 kebutuhan manusia terbatas, 1, 3, 4 benar. Terus yang tidak ada 1, 3, 4, padahal 4 dan 5 betul, sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jumlah modal terbatas. Ya, 1, 3, 5. Lanjut untuk soal nomor 47. Kerusakan hutan di lereng Gunung Slamet semakin meluas. Sekian penyebabnya antara lain adanya pembalakan liar, perubahan fungsi hutan, dijadikan ladang pertanian dan perkebunan, bahkan untuk perumahan. Motif yang terkandung dalam pernyataan tersebut adalah motif ekonomi. Di sini menjadi kata kunci, dijadikan ladang pertanian, perkebunan, perumahan. Lanjut soal nomor 48. Kain batik produksi UMKM pengrajin Cilacap memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan daerah lain. Kain batik ini akan lebih berguna, berdaya guna jika sudah diubah bentuknya menjadi baju seragam guru MGMK IPS. Oleh monosopo perubahan nilai guna kain batik tersebut dikenal dengan istilah. Ini Bapak Ibu, nilai guna barang. Munculnya nilai guna barang itu karena dari produksi, pengertian dari produksi kegiatan manusia menghasilkan atau menambah nilai guna barang. Menambah nilai guna barang. Ada beberapa macam nilai guna. Ada kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, kegunaan milik, kegunaan unsur. Form utility, place utility, time utility, ownership utility, dan elemen utility. Nah, kalau tadi setelah ini baju dari kain ini diubah menjadi baju, jadi perubahan kegunaan bentuk, bentuk lebih berguna ketika bentuknya sudah diubah. Ini dicontohkan juga balok kayu akan lebih nilai tinggi gunanya apabila sudah bentuknya berubah menjadi perabot rumah tangga, lemari, meja, dan seterusnya. Hingga untuk nomor 48 itu adalah form utility. Form utility. Perubahan bentuk nih Bapak Ibu. Terus soal nomor 49. Nah, kata kuncinya adalah equilibrium. Keseimbangan. Terjadinya harga keseimbangan, yaitu ketika jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan sama. Ini equilibrium. Ini yang kadang-kadang disebut juga harga pasar. Ketika penawaran dengan permintaan bertemu dalam satu titik, menghasilkan harga pasar atau equilibrium. Kita lihat
data itu mana jumlah yang diminta dan jumlah ditawarkan sama, yaitu pada harga 15.000 sama-sama 160 dus. Kemudian yang terakhir, nih, yang terakhir, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya, Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan. Indonesia dulu adalah swasembada pangan. FAO bahkan memberikan penghargaan pada Indonesia. Tapi sekarang Indonesia tidak mampu menjadi swasembada pangan, Indonesia termasuk importir pangan. Pemerintah sudah membuka, kita lihat berita yang sekarang, itu impor beras, impor garam, impor daging. Ini sudah membuka impor. Nah, dari ilustrasi data, maka terjadi kelangkaan disebabkan oleh faktor apa? Nah, faktornya ini dari bacaan Bapak Ibu. Ini yang saya tebalkan. Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang semakin banyak. Jumlah penduduk Indonesia semakin banyak, sementara lahan yang semakin sempit, ya, sehingga bahan pangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan akibat masyarakat yang semakin banyak. Pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi, masih di atas 1%. Ini menimbulkan kelangkaan. Jadi kelangkaan dalam soal nomor 50 ini lebih disebabkan karena pertumbuhan penduduk. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang memenuhi apa yang Bapak Ibu inginkan, tapi kita membuka nanti bisa melalui MGMP atau apa, nanti kita lebih persiapkan Bapak Ibu untuk mengikuti P3K. Demikian Bapak Haji Sudarmono, apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Triyadi Haryanto SPD. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Pak Har. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Silakan saja, bisa langsung dengan raise hand terlebih dulu. Pak Har, kalau di chatroom tidak ada yang memberikan pertanyaan, dan saya tawarkan ini juga nampaknya masih sepi. Iya. Mungkin sudah sangat jelas. Mungkin sudah sangat gamblang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Har gitu ya. Oke Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, mohon berkenan menghidupkan kameranya terlebih dulu sebentar aja untuk kita dokumentasikan. Silakan Bapak Ibu. Ini Mbak Marni belum membuka kameranya. Bu Sri Rahayunisi, Bu Laila, Bu Sri Mariati, Bu Naini, Bu Marmi, Bu Laila Uswatun, dan Bu Haniah juga belum. Silakan dibuka sebentar, sejenak kita dokumentasikan supaya kelihatan, maka kameranya dihidupkan, tolong Bu. Ya. Pak Har, tadi juga ada teman yang sudah izin terlebih dulu karena ada keperluan, dia terlebih dulu, yaitu Bu Atin Purwaningsi. Ya, oke Bapak Ibu. Siap ya? 1, 2, 3. Ya, cukup. Coba buka ya mesernya. Ulangi ya Bu. Terima kasih Bu Pak. Baiklah Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan, tidak lupa sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk narasumber kita Pak Har,
kemudian Bapak Ibu yang telah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih. Salam untuk keluarga, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan lolos P3K yang akan datang. Amin. Amin, amin, ya Allah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share insya Allah ininya Pak Haji. Oke, siap. Saya share di grup materi. Oke.